Tahukah kamu kalau tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Hak untuk Tahu sedunia? Hari peringatan ini pertama kali diperingati di Bulgaria, tepatnya di kota Sofia pada tahun 2002 sebagai puncak rangkaian gerakan Open Government dari negara-negara anggota Open Government Partnership. Indonesia sendiri mulai memperingatinya pada tahun 2011 dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang haknya untuk memperoleh informasi publik. Apa sih informasi publik itu? Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ada beberapa jenis informasi publik, diantaranya informasi publik yang terbuka, yaitu informasi yang diumumkan berkala, yang diumumkan serta-merta, yang tersedia setiap saat, dan yang ada berdasarkan permintaan. Ada juga informasi publik yang dikecualikan seperti rahasia negara, pribadi, dan bisnis. Dalam pelaksanaannya, hak untuk memperoleh informasi publik didukung oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi publik, menghadiri pertemuan publik, memperoleh salinan informasi publik, dan menyebarkannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon informasi publik juga harus melampirkan alasan dan berhak mengajukan gugatan apabila menemui hambatan dalam pengaksesan informasi publik. Selain itu, pengguna informasi publik juga wajib menggunakan dan mencantumkan dari mana sumber informasi publik tersebut berasal sesuai perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, pemohon dapat memperoleh informasi publik dengan mengajukan permintaan informasi publik secara langsung atau tidak langsung. Pemohon lalu mengisi formulir permohonan yang berisi identitas diri, jenis informasi yang dibutuhkan, serta alasan pengajuan. Pemohon akan menerima tanda bukti permohonan dan petugas akan memproses permintaan tersebut. Terakhir, pemohon akan menerima informasi yang dibutuhkan dan tanda bukti penerimaan informasi publik dari petugas. Tetapi, ada kemungkinan masyarakat tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, sehingga terjadi adanya sengketa informasi. Sengketa informasi adalah persengketaan yang terjadi antara pemohon informasi dan badan publik. Beberapa sebab yang mengakibatkan terjadinya sengketa informasi diantaranya penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, tidak ditanggapinya permintaan informasi, permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, tidak dipenuhinya permintaan informasi, pengenaan biaya yang tidak wajar, dan atau penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini, Komisi Informasi merupakan badan yang ditunjuk dalam menyelesaikan masalah sengketa informasi apabila sengketa informasi yang diajukan kepada internal badan publik yang bersangkutan masih belum selesai. Pengajuan sengketa kepada Komisi Informasi dapat diajukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak adanya keputusan atau tanggapan tertulis dari atasan PPID. Dalam 14 hari kerja sejak permohonan sengketa, Komisi Informasi akan mengadakan mediasi dan atau adjudikasi. Apabila dalam mediasi sudah mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut akan ditetapkan oleh putusan Komisi Informasi. Jika kesepakatan belum tercapai, maka akan dilaksanakan proses adjudikasi. Kedua proses tersebut diselesaikan dalam waktu paling lambat 100 hari kerja. Sengketa dinyatakan selesai apabila pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi. Apabila kesepakatan masih juga belum tercapai, pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam 14 hari sejak diterbitkannya putusan dengan menyatakan ketidakpuasan secara tertulis. Seiring majunya perkembangan teknologi, pengguna media sosial semakin meningkat drastis. Oleh karena itu, media sosial dapat digunakan sebagai alat inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi publik. Dengan demikian, masyarakat dapat terinformasi dan teredukasi dengan baik.